Hai orang-orang yang menginginkan kejelekan, keburukan, kurangilah. Tadhkirun minallahi ta'ala li'ibadihi bil muhafadhah 'ala siyam. Ini pengingat, walaupun seruannya dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengingat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya agar mereka menjaga puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita tidak membahas kitab Talbis Iblis terlebih dahulu, tapi kita ingin bahas satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan atau seputar keutamaan bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun, wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika masuk awal malam dari bulan Ramadan, maka dibelenggulah syaitan dan juga kemudian yakni para pemuka jin. Wa ghulliqat abwabul jannah, dan ditutuplah, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun, maka tidak dibuka darinya satu pintu pun. Wa futtihat abwabul jannah, dan dibukalah pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, dan tidak dibuka dan tidak ditutup satupun pintu darinya. Wa yunadi munadin, dan memanggil suara yang memanggil,
Ya baghiyal khairi aqbil. Hai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Hai orang yang menginginkan kejelekan, stoplah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada setiap malam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya banyak bagian yang bisa kita bahas dari hadis ini berkaitan dengan perbedaan antara dibelenggunya syaitan disebutkan dengan jumlah jamak, dan kemudian disebutkan maradatul jin, pimpinan atau pemuka jin. Dua hal yang berbeda. Kenapa Nabi Muhammad bedakan? Kapan-kapan kita akan bahas di pengajian yang lain. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka darinya satu pintu pun. Ini juga bahasan terpisah jamaah, apakah ia betul-betul dibuka secara harfiah atau ia adalah sebuah majaz, yaitu sulit melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Bahasan yang lain. Wafutihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga dan tidak ditutup darinya satu pintu pun. Ini juga bisa bermakna secara harfiah, dibuka di malam-malam itu pintu-pintu surga dan tidak ada yang ditutup, atau juga adalah sebuah kiasan atau majaz bahwasanya di bulan Ramadan mudah menjalankan ketaatan. Bahasan yang lain. Fokus ulun adalah pada kesempatan malam hari ini potongan yang terakhir. Kalau kita masih ada perjumpaan sebelum masuk Ramadan, maka 2 atau 3 poin sebelumnya tadi kita akan bahas di pengajian terpisah. Wa yunadi munadin, dan memanggil orang yang memanggil. Di sini yang dimaksudkan dengannya adalah malaikat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa yunadi fihi malakun. Di hadis yang lain disebutkan, dan seorang malaikat di malam itu memanggil dengan seruan, ya baghiyal khairi aqbil. Hai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Dengan amal saleh yang wajib sebagai prioritas, yang sunnah kemudian sebagai penyempurna, meninggalkan yang haram. Sudah ulun bahas tadi pagi di Masjid Syarif As-Salihah. Mungkin videonya bisa dilihat di sini. Ada linknya? Oh, nanti tolong dibikinkan linknya. Wa ya baghiyasy syarri, potongan yang terakhir. Hai orang-orang yang menginginkan kejelekan. Kenapa pik kita tulisannya wahai pelaku kejelekan? Padahal dalam sabdanya adalah orang yang ingin melakukan kejelekan. Karena kita ingin ringkas saja. Kalau kemudian judulnya terlalu panjang, repot. Makanya disingkat, dan itu idenya ini orang ini, Akh Reza. Padahal bukan pelaku, belum melakukan dia. Hanya meniatkan, hanya menginginkan hal-hal yang buruk. Di malam-malam itu. Seperti malam-malam biasa dia lakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Dia sudah menginginkan, meniatkan, ingin melakukan keburukan-keburukan layaknya hari-hari dia biasa. Hai orang yang menginginkan perbuatan yang buruk. Aksir. Qassara yuqassiru, itu artinya memangkas, memotong. Maka tadi ulun terjemahkan dengan stop. Padahal tidak stop juga sebenarnya. Kurangi. Apakah kemudian maksiat ketika masuk bulan Ramadan kita kurangi saja, nanti kemudian selesai bulan Ramadan, yuk kita balik lagi? No. Ia sebagai latihan. Ia sebagai batu loncatan. Ketika suasananya sangat mendukung untuk menjalankan ketaatan, kemaksiatan yang biasa kita lakukan, kurangi. Stop, akan lebih baik pastinya. Dan ingat, ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan malaikat. Kalau Anda susah kemudian untuk mempercayai ini yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mendengar malaikat itu mengatakan, bukan begitu.
Sama seperti ketika kita berdoa, mendoakan kebaikan untuk saudara kita, bukankah ada malaikat yang mengatakan walaka bimithlin, dan untukmu hal yang sama? Kita juga nggak dengar tuh. Tapi tetap kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita karena kita akan mendapatkan hal yang sama. Yang namanya doa ya kalau bisa lirih aja ya, nggak usah keras-keras. Apalagi Anda berdoanya di rumah setelah sholat sunnah, suaranya rada keras. Ya Allah, berikanlah istri kepada temanku. Nah itu kan Anda diaminkan malaikat. Dan kamu juga. Nah, bini, ribut sama bini. Iya. Kira-kira Kak mendoakan kawan? Ya iya. Karena kita akan mendapatkan hal yang sama. Malaikat loh yang mengaminkan, gimana coba. Mungkin doa kita enggak mustajab ya. Tapi doa malaikat Allah, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, mustajab. Jadi lirih saja ya. Bagaimana aja doakan kebaikan untuk saudara kita. Ya Allah, berikan dia pasangan yang salihah. Enggak usah didetail juga. Ya dalam hati aja lah, cukup ya. Menyaring-nyaring ribut lawan bini lah. Nah itu kan kita percaya tuh dari kemarin. Padahal kita tidak mendengar, yakni perkataan malaikat tersebut. Dan kamu mendapatkan hal yang sama. Atau hadis yang lain misalnya. Setiap pagi ada malaikat yang mendoakan kebaikan untuk orang yang berinfak. Dan kemudian sebaliknya untuk orang yang pelit. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak hari ini. Dan ini setiap pagi ya. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti. Allah kalau sudah mengganti pasti lebih baik. 1:1 tuh nggak berlaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, dan berikanlah kepada yang menahan hartanya. Pelit dia dengan untuk memberikan orang lain, berikanlah kehancuran. Nah ini. Percaya juga kita hadis itu kenapa? Padahal kita nggak dengar malaikatnya ngomong. Ini sama. Yang menyeru ini malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Ayo sambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan demi ketaatan lebih daripada hari-hari biasa. Sebaliknya, hai orang yang menginginkan keburukan, aksir. Ulun terjemahkan dengan stop lebih nyaman. Padahal maknanya kurangilah. Jadi keburukan yang kamu lakukan dan keburukan yang kamu akan rencanakan. Kurangi. Walillahi utaqa'u minan nar, dan untuk Allah atau milik Allah, hak Allah, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan bebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzalika kullu lailah, dan itu terjadi setiap malam. Ini kita bahas di momen yang lain. Maksud dari apa yang dibebaskan? Apakah sekarang sudah ada penghuni neraka? Hingga kemudian setiap hari bulan Ramadan ada yang Allah bebaskan? Atau bagaimana? Kapan-kapan. Kita bahas, yakni potongan dari judul tema kita ini dulu. Jamaah sekalian rahimakumullah, faedah ulun ambil dari satu artikel karya Syekh Hilal Al-Jabiri, seorang da'i dari Saudi Arabia. Beliau fokus mengambil makna ini dan beliau ingin menerangkannya. Berikut kata beliau, ya baghiya syarri aqsir. Hai orang yang menginginkan keburukan, stop. Lebih enak terjemahkan dengan stop ya. Atau apa adanya. Hai orang yang menginginkan kebaikan, kurangilah. Menginginkan keburukan, kurangilah. Kata beliau, nida'un ijtama'at fihi ma'anin 'azimah. Di dalam seruan ini, panggilan ini, terkumpul di dalamnya begitu makna yang luar biasa agung. Di antaranya, kata beliau, idza nadarta ilaihi min zawiyatin, ra'aita fihi sawta ar-rahmati wasyafaqati min rabbin rahimin bi'ibadih. Jika Anda melihat dari sisi yang lain, karena sepertinya kalau panggilan seperti apa adanya, kayaknya kepada orang yang buruk aja. No. Perhatikan kata beliau. Ini seruan, di dalamnya ada unsur rahmat, di dalamnya ada unsur kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin ngasih kesempatan. Kamu yang sudah melakukan keburukan yang banyak, kamu yang merencanakan keburukan yang banyak berikutnya,
kurangi. Stop, lebih bagus. Ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kata beliau di sini. Ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala di sini dari panggilan malaikat Allah Subhanahu wa taala ini. Yunadihim bit-taubati minadh-dhunub. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melalui seruan para malaikat ini memanggil kita semuanya, bertaubatlah. Stop. Kembalilah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warruju'u ilaihi fi syahrin futihat fi abwabul jinan wa ughliqat fi abwabun niran wa suffidat fi syayatin walillahi utaqa'u fi kulli lailatin wa kam qad jaa fi hadha fil Qur'an mithlu hadhihi nida'at. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan, dibukakan padanya pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dibelenggu padanya syaitan. Allah setiap hari membebaskan orang dari nerakanya. Tidak pernah ada datang panggilan seperti ini bahkan dalam Al-Quranul Karim. Seruan, ajakan, yuk bertobat. Walaupun maknanya adalah kurangilah. Tapi ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Anda atau semua kita miliki, bukan berarti kemudian nanti pas masuk Ramadan baru tobat. Dari sekarang latihannya, dari sekarang rujuknya. Dari sekarang menjalankan ketaatan kembali setelah sebelumnya, na'udzubillah, begitu banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Disebutkan di surah beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Kata Syekh Sa'di, semua dosa sudah dia lakukan. Dia telah melampaui batas dengan semua dosa. Semua sudah dia lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini kata Syekh Sa'di, seruan untuk Nabi Muhammad dan semua orang yang melakukan tugas Nabi Muhammad, para dai. Semua kita dai. Bedanya lingkupnya saja berbeda-beda. Katakan kepada semua orang, termasuk mungkin kepada diri kita sendiri karena kita juga berdosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena terkadang jamaah, ketika kita menyampaikan ancaman terus kepada orang, orang bisa putus asa. Maka harus seimbang, sampaikan juga kepada orang itu janji-janji. Agar orang kemudian punya harapan. Sebaliknya, jangan juga disampaikan janji terus, nanti orang terlena. Hingga dia, nggak apa-apalah berdosa, nanti toh surga juga, yang penting kan nggak syirik. Oh, nggak boleh. Harus seimbang, ada janji yang kita sampaikan, ada ancaman yang kita sampaikan. Janji membuat orang berharap, ancaman membuat orang kemudian takut. Janji membuat orang kemudian bersemangat beramal, ancaman membuat orang menahan untuk melakukan keburukan. Sampaikan ini. Bahkan dalam tafsirnya Syekh Sa'di menyebutkan, bahkan dosa syirik sekalipun, jangan berputus asa darinya untuk bertaubat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kata Syekh Sa'di, termasuk syirik. Syirik pun ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Maka ketika ruh masih di kandung badan dan matahari belum terbit dari barat, tahu kita bahwasanya yang kita lakukan selama ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, stop. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, dengan level yang paling tinggi ya. Ulun sering sebutkan faedah ini dari Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Fikih Asmaul Husna. Satu-satunya nama Allah yang artinya adalah Maha Pengampun itu datang dengan 3 wazan timbangan bahasa Arab yang berbeda. Ghafir, Maha Pengampun. Ghaffar, Maha Pengampun. Ghafur, Maha Pengampun. Tapi levelnya beda kata beliau.
Cuman satu ini nama Allah dengan 3 wazan berbeda. Maknanya sama, cuman dengan level yang berbeda. Allah kalau bisa kita terjemahkan 3 kali, maha, maha, maha pengampun. Maha aja cukup. Tapi Ghafur itu levelnya tinggi sekali. Sangat pengampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah diskusi disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bena Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Satu potongan dari sabda Nabi Muhammad SAW, Arba'in Nawawi nomor 42. Ada 3 potongan tentunya, Allah ambil yang paling akhir. Wahai anak Adam, coba Allah memuliakan kita dengan memanggil kita anak keturunan Adam. Allah tidak sebutkan hai manusia, no. Ya bena Adam, hai anak Adam. Spesifik. Dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu nanti mendatangiku di hari kiamat, membawa sepenuh seberat seisi seluas bumi dosa. Banyak sekali. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Dia bertauhid. La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu membawa dengan sepenuh seberat seisi seluas bumi juga ampunanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kata Allah, "Lau balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak." Jika dosamu memenuhi langit. Anan itu adalah awan yang tertinggi, diterjemahkan yang mudahnya memenuhi langit lah. Jika dosamu memenuhi langit, yang luar biasa luas itu. Kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, selama kamu memohon kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan ampuni semua dosamu. Sebanyak apapun yang pernah kamu lakukan, aku nggak peduli. Perhatikan, Allah menafikan kepedulian. Berarti maksudnya sebaliknya, sangat peduli Allah Subhanahu wa ta'ala pada hambanya yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini momennya. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Inilah seruan yang terkandung dari seruan malaikat, yakni kepada semua kita yang na'udzubillah menginginkan keburukan. Stop. Kurangi. Stop. Tentunya akan jauh lebih baiknya. Jamaah, perhatikan. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, ya baghi asy-syarri aqsir. Hai orang-orang yang menginginkan kejelekan, keburukan, kurangilah. Tadhkirun min Allah Ta'ala li'ibadihi bil muhafadhah 'ala as-siyam. Ini pengingat, walaupun seruannya dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya agar mereka menjaga puasanya. Kalau misalnya di bulan puasa saja kemudian kita tidak kembali bertobat, apalagi di hari biasa. Di bulan yang hawanya itu hawa ketaatan. Orang-orang sekitar kita alhamdulillah menjalankan ketaatan. Jika keadaannya seperti itu tidak menggugah kita untuk kembali kepada Allah dengan ketakwaan, di hari biasa apalagi makin susah. Kata beliau, wa syafaqatun 'alaihim min 'adzabil akhirah, dan ini bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani agar mereka terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, puasa di antara keutamaannya, satu-satunya amal, atau juga dengan sabar lebih tepatnya, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu berapa kali lipat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggandakannya. Belum sering menyampaikan faedah ini, disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Majalis Syahr Ramadan, perkataan Imam Ibnu Uyainah. Seseorang sangat mungkin, semua pahalanya habis karena kisos di hari kiamat. Ada orang yang pernah dia zalimi, entah orang ini pernah dia pukul, orang ini pernah dia caci maki, orang ini pernah dia tumpahkan darahnya, orang ini pernah dia ambil hartanya, orang ini kemudian pernah dia tuduh berzina, padahal tidak. Orang-orang itu akan mengambil haknya nanti di hari kiamat. Terlepas dari perdebatan, praktek kisos ini dia arasat. Arasat itu ujungnya as-sirat.
Artinya Anda sudah melewatinya. Melewatinya saja susah. Anda sudah melewatinya. Tidak ada tempat, kata para ulama, setelah Arafat kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Di ujung jembatan ditegakkan kisos. Gimana itu? Harusnya Anda sudah selamat. Tak taunya ada orang-orang yang ingin mengambil haknya. Orang-orang yang di dunia yang kita zalimi. Kata Imam Nu'ayyah, pahala puasa sangat mungkin menyelamatkan seorang. Karena hanya Allah yang tahu berapa Allah lipat gandakan pahala itu. Ketika ini harus kita bayar, orang ini pernah kita pukul, na'udzubillah. Ini na'udzubillah, apalagi pembunuhan ya zaman sekarang, ya Allah mudah sekali ya. Begitu banyak berita menyedihkan sekali. Suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya, orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya. Setiap hari. Ditemukan mayat di sini, ditemukan mayat di situ, subhanallah. Enggak ada harganya. Anda kira semua itu kemudian tidak ada hitungannya. Mungkin ketika di dunia Anda bisa selamat, ya. Betapa banyak orang selamat dari kezaliman pembunuhannya, ya. Enggak ketahuan. Yang Anda bunuh juga kemudian bisa jadi jasadnya Anda hancurkan. Subhanallah. Anda kira tidak ada hitungannya. Dan kezaliman-kezaliman yang lain. Mengambil harta orang, caci maki orang, pukul orang, apalagi. Semua kezaliman lah. Mereka akan mengambil hak mereka kelak di hari kiamat. Seorang sangat mungkin menjadi orang yang bangkrut. Karena bisa jadi dosa yang dilakukan di umur 20-an, 30-an. Umur bertambah, makin bijak, makin sadar. Sampai 60, 70, 80 jadi orang soleh. Betapa banyak pahala akan dia bawa kelak di hari kiamat. Tapi semuanya habis untuk dia bayarkan ke orang-orang. Dan tempat bayarnya sebelum surga. Gimana nggak jadi orang yang bangkrut? Kata Imam Ibnu Uyainah, sangat mungkin pahala puasalah yang akan menolong dia nanti. Artinya jangan diremehkan ibadah yang satu ini. Ketika Anda memenuhi persyaratan, lakukanlah. Anda muslim. Anda kemudian sehat. Anda mukim, tidak safar. Yang perempuan, Anda tidak haid, Anda tidak nifas. Anda berakal, itu pasti berpuasalah. Ya, pahalanya luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah Azza wa Jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Karena tidak berlaku untuk Allah 1:1. Orang niat baik saja sama Allah sudah dikasih pahala. Dia lakukan niat baiknya, Allah dilipat gandakan jadi 10. Orang niat buruk belum ditulis sebagai sebuah kesalahan. Dia lakukan 1, itu pun setelah setengah hari. 1 dosa ini dia lakukan, belum langsung dicatat. Dalam setengah hari dia kemudian salat minta ampun pada Allah, nggak jadi dicatat. Coba, kalau ada satu nama Allah, karena nama Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang kita tidak ketahui, yang kita tahu cuma 99. Dan itu bukan harga mati. Sama seperti misalnya ulun mengatakan, ulun punya uang 100.000 saya siapkan untuk beli susu anak. Apakah itu bukti saya hanya punya uang 100.000? No, ada uang yang lain untuk pulsa, untuk banyak. Yang Allah ceritakan kepada kita hanya 99. Itu pun kita tidak hafal. Jika ada satu nama yang menunjukkan di atas keadilan, maknanya itu di atas keadilan, Allah memilikinya. Karena seperti itu. Yang namanya adil, orang baru niat baik, baru niat buruk, ya jangan catat dong, baru niat doang. Ketika yang baik dilakukan, oke, 1 pahala. Yang buruk dilakukan, oke, 1 pahala. Adil namanya, adil versi kita. Allah tidak begitu. Kata Nabi Muhammad, semua amal anak Adam akan dilipat gandakan. Menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kata Nabi Muhammad, Allah berfirman, kecuali puasa. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maknanya kata para ulama hadis, hanya Allah yang tahu pelipat gandaan itu. Makanya kata Imam Ibnu Uyainah, sangat mungkin pahala puasa inilah yang menyelamatkan seorang kelak nanti di hari kiamat. Jadi jangan diremehkan. Ya, ibadah yang luar biasa dahsyat. Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya di bulan yang diberkahi. Lakukanlah. Jamaah. Kata beliau melanjutkan.
Ya baghiya syarri aqsir. Nida'un minal ghafurir rahim ila man tasahala fi salati. Hai orang-orang yang menginginkan keburukan, kejelekan, kurangilah. Kata beliau, ini adalah panggilan, walaupun dia dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah panggilan dari Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang untuk siapapun yang meremehkan perkara salat. Pertama, perkara puasa. Ini untuk orang-orang yang meremehkan perkara salat. Anna Ramadan fursah 'azimah lil muhafadhah ala ruknid din. Ramadan ini, kata beliau, adalah momen yang paling tepat untuk seseorang menjaga salatnya, menjaga rukun Islamnya. Pilar yang paling kuat pada agama ini, pembeda antara kita sama orang kafir itu salat. Sekarang kesempatannya. Mungkin di hari-hari biasa bolong-bolong, Ramadan datang, sempurnakan. Mungkin di hari-hari biasa masih ada kemalasan sana sini, Ramadan maksimalkan. Bahkan tarawih, hajat, datangnya kan setahun sekali. Betul, Anda tidak tarawih pun tidak berdosa. Tapi kan datangnya setahun sekali. Rugi sekali. Ya jamaah, kebersamaan kaum muslimin, melaksanakan sholat. Terkadang ada tausiah sana sini juga. Subhanallah. Sekarang kata beliau momen yang paling tepat, yaitu bulan Ramadan, untuk menjaga sholat, rukun Islam, dan dia adalah pilar agama ini. Kemudian, yakni kata beliau, ya baghiya syarri aqsir. Mau'izatun ila alladhina yadhlimuna man tahta aydihim fayamna'unahum huquqahum wa ya'kuluna amwalahum. Hai orang-orang yang menginginkan keburukan, kurangilah. Kata beliau, ini adalah nasihat untuk orang-orang yang selalu berbuat zalim kepada orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Entah dia adalah istrinya, entah dia adalah anaknya, atau siapapun yang dia tanggung, atau karyawannya. Yamna'unahum huquqahum, dia menghalangi hak orang-orang tersebut. Istri yang seharusnya dia nafkahi, tidak dia nafkahi. Anak yang seharusnya dia nafkahi, tidak dia nafkahi. Karyawan yang seharusnya, ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal 2. Harusnya dia sudah gaji tanggal 1. Tidak dia gaji. Tapi tatanya tanggal 4. Karena apa? Terlambat sedikit. Tapi harusnya tanggal 1. Mereka menantikan gaji itu tanggal 1. Bisa jadi ketika tank jam 12 malam masuk tanggal 1, dia udah bangun. Gajian nih. Subhanallah. Kalau bisa gitu ya, saking Anda ingin menunaikan kewajiban gitu ya, kita gajian jam 12 tanggal 1. Itu tuh pemimpin yang luar biasa. Tengah malam gajian, bayangkan. Tapi itu zaman dulu ya, kan tinggal transfer bisa. Transferin jam 12 lewat 1, tanggal 1 transfer. Fulan. Tinggal di capture, nanti tinggal di print untuk data. Zaman digital masih di print juga. Subhanallah. Ini ada orang-orang yang berbuat zalim kepada orang yang seharusnya dia nafkahi. Atau ya'kuluna amwalahum, memakan harta orang lain dengan kezaliman. Banyak banget nih contohnya nih. Ya, subhanallah. Di hari-hari ini diperlihatkan kepada kita hal tersebut. Jamaah. Ini begini panjala. Tapi live panglang hari mana lah. Sampaikan ke adalah ini kalau misalnya ulun yani jadi pembimbing umroh itu dikasih, tapi potong pajak. Bayangin, potong pajak, bayar pajak kita. Wah, pajaknya dibelikannya moge. Aduh, mantap. Apa itu ya? Sesuatu ya. Aduh ya Allah, jalan rusak terus, mulai sini sampai Batu Licin, seapal awas sudah rusak terus, pagat pulang. Ya Allah. Setiap pekan itu ada ustadz, yang bubuhan kita aja lah. Setiap pekan ada para ustadz yang luar biasa, lelahnya double. Kenapa? Harus keliling, jalannya rusak. Wah, berliku-liku.
Sebelum menyampaikan kajian capeknya minta ampun. Tolong ya, perbaiki jalannya ya. Semuanya pada bayar pajak ini. Katanya pajaknya untuk kemaslahatan rakyat. Ayo buktikan. Jangan di AMD aja yang di aspal. Situ banyak. Biar nyaman ya, biar nyaman ya. Buktikan Anda betul-betul perhatian kepada rakyat ya. Ayo. Setahun lagi. Nyaman dipilih pulang. فَإِذَا كَانَ الْمَيْلُ إِلَى الظَّالِمِينَ وَالرِّضَى بِمَا يَصْنَعُونَ سَبَبٌ لِدُخُولِ النَّارِ كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Maka kecenderungan seseorang berbuat kezaliman ketika di dunia itu adalah sebab di mana dia nanti akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Berurusan dengan orang banyak, Anda zalim. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 113. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang merasa nyaman, tentram, santai ketika berbuat zalim. Ya, karena yang Anda zalimi orang-orang lemah. Mereka bisa apa? Anda yang zalim, Anda yang tetap hidup nyaman, tentram, gemah, haripah, roh jinawi, toto tentem, kertora harjo. Apa itu? Nggak tahu, saya asal ngomong aja saya itu. Karena Anda punya power. Anda punya kuasa. Anda zalim sana sini. Yang dizalimi nggak bisa apa-apa. Tapi itu sebab Anda mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan Anda disebutkan sini, wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Dan tidaklah kalian memiliki selain Allah para wali, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai yang bisa menolong kalian. Gak ada. Hanya Allah yang bisa memaafkan. Hanya Allah yang bisa mengampuni. Tapi kalau sudah kezalimannya kepada seorang hamba, sama orangnya harus minta maaf. Hai orang yang menginginkan keburukan, kurangi. Kezaliman-kezaliman yang Anda lakukan, kurangi. Stop. Akan jauh lebih baik lagi. Ya baghiya syarri, aksir. Hai orang-orang yang menginginkan kejelekan, keburukan, kurangilah. Stop, lebih bagus. Nasihatun ila alladhina la yahfadhuna lisanahum an a'radin nas. Ini nasihat. Untuk siapa saja yang tidak menjaga lisannya dari kehormatan manusia. Ghibah, namimah, menjatuhkan harkat martabat orang lain. Walaupun mungkin sekarang tidak dengan lisan, semuanya dengan tulisan. Seruan malaikat ini sebagai nasihat untuk kita semuanya. Kurangi, stop, akan lebih baik. Untuk orang-orang yang tidak menjaga lisan mereka dari kehormatan manusia. Ghibah aja kerjanya. Tidaklah berkumpul dia dengan temannya kecuali harus ada menu ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini terjadi di semua majelis. Kalau kita tidak menjaganya, mau laki-laki mau perempuan sama. Belum sering contohkan dengan yang terkadang gibahnya di masjid dan yang digibahi yang sedang ceramah. Mantap enggak? Ya, nyawa tahu lah aja Ustadz nih ya. Karena tahu, ndakin karena tahu aja. Ya apaan nih? Kirain mau ngasih tahu gibah. Ya, subhanallah. Ini nasihat untuk kita semuanya. Untuk siapapun yang tidak menjaga lisannya dari kehormatan manusia. Wa ilal ladzina yakdzibun, dan kepada orang-orang yang selalu berdusta. Wa bi sya'airillahi hum yastahzi'un, dan kepada syariat-syariat Allah mereka selalu mengolok-olok. Ini nasihat. Sekarang kurangi, stop. Mau datang Ramadan, stop. Menghina syariat Islam, mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok orang yang menjalankan syariat Islam. Perhatikan di salah satu peperangan, sebagian para sahabat, para penghafal Al-Quran disebutkan ikut.
Orang-orang munafikin juga ikut. Dan mereka bahkan di saf yang lebih depan dibandingkan para sahabat, para penghafal Al-Quran. Tapi mereka kemudian menghina. Kami tidak dapatkan orang yang paling rakus kalau makan dibandingkan orang-orang ini. Dengan memberikan isyarat. Entah dengan jari, entah kemudian kalau bahasa kita sekarang mungkin dengan nunjuk dengan muntung doang. Bubah nang rakus tutol aja. Maksudnya yang di belakangnya, buahnya ini. Oh, ketahuan sama seorang sahabat. Saya akan laporkan kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dilaporkan. Dan mereka mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Disebutkan mereka minta maafnya bahkan sampai terseret. Nabi Muhammad sudah naik ke tunggangannya, jalan, mereka minta maafnya sambil terseret. Kami hanya bersendau gurau. Enggak ada sendau gurau tentang agama. Faedahnya adalah yang mereka hina para sahabat. Tapi ayat yang turun, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ayatnya perhatikan. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Kan yang diolok-olok sahabat. Enggak ngolok ayat. Yang diolok-olok kan sahabat. Enggak ngolok Allah. Yang diolok-olok kan sahabat. Bukan Rasulullah. Bayangkan. Yang dihina oleh mereka itu para sahabat. Tapi ayatnya turun. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Kenapa? Hakikatnya yang Anda olok-olok yang diikuti mereka ini. Siapapun di antara kita yang mungkin belum bisa melakukan satu sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW, minimal Anda jangan mengolok-olok orang yang melakukannya. Stop. Ini momennya. Nasihat untuk orang-orang yang tidak menjaga lisannya dari kehormatan manusia, kepada orang-orang yang berdusta, kepada orang-orang yang mengolok-olok syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Stop. Walaupun seruannya adalah kurangi, tapi stop. Sekarang momen kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan berikutnya kata beliau, dan tentunya kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu lisan kita juga harus berpuasa. Karena jika tidak, percuma. Anak kecil juga bisa kalau cuma menahan lapar dan dahaga. Kata Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga beramal dengannya, atau juga tidak meninggalkan kebodohan atau perbuatan bodoh. Kata Nabi Muhammad SAW, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak punya hajat, Allah enggak butuh. Dia meninggalkan makannya, Allah enggak butuh. Dia meninggalkan minumnya. Percuma ente puasa maksudnya. Puasa kita tapi hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi lisan terus, mungkin sekarang pindah ke tulisan. Gibah sini, gibah sana, dusta ini, dusta sana. Subhanallah. Ejek sini, ejek syariat ini, ejek syariat itu. Subhanallah. Anda kira nggak ada hitungannya. Sekarang stop. Kata beliau, ya baghi syari' aqsir. Hai orang-orang yang menginginkan keburukan, kurangilah. Stop. Ilaika ya man tasahalta fi hifdhi sam'ika wa basarik. Wah, berat ini. Ini untuk semua kita ya. Kepadamu siapa saja yang bermudah-mudah dengan tidak menjaga pendengarannya dan juga penglihatannya. Fanadharuka yataqallabu fi mafatina kulli fasiqatin safirah. Maka matamu selalu terbolak-balik melihat fitnah dari perempuan-perempuan yang fasik. Wasam'uka mamlu'un biwasakhil ma'azif wa kalimatil khana. Dan pendengaranmu penuh dengan kotornya nada-nada dan lagu-lagu dan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun dzalika la muhala. Fal 'ainani zinahuma an-nadharu wal udhunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batsh
Warrijlu zinahal khuta wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al farju wa yukadzibuhu. Kata Nabi Muhammad SAW, telah dituliskan untuk anak Adam bagiannya dari zina secara umum. Ini bukan kemudian yakni zina yang hakiki seperti timba masuk sumur, bukan. Mudrikun dzalika la muhala, pasti seorang akan menimpanya perkara ini, tidak ada penghalang, mesti kita akan yakni mengenainya. Fal'ainani zinahuma an-nadhar, maka dua pasang mata zinanya adalah melihat sesuatu yang harusnya tidak dia lihat, yang diharamkan untuknya untuk melihat. Wal udhunani zinahuma al-istima', dan dua telinga zinanya adalah mendengarkan sesuatu yang harusnya dia tidak dengarkan. Wal lisanu zinahu al-kalam, dan lisan zina adalah berbicara sesuatu yang harusnya tidak dia ucapkan. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu laysa bit-ta'an wala la'an wala fahishal badhi. Muslim itu bukan orang yang suka mencela, orang yang suka mencaci maki, bukan orang yang lidahnya, lisannya kotor dan jorok. No. Anda melakukannya, itulah zinanya lisan. Kemudian wal yadu zinahal batsh, dan tangan zinanya adalah menyentuh, memegang sesuatu yang seharusnya dia tidak sentuh dan pegang, yang haram. Warrijlu zinaha al-khuta, dan kaki zinanya adalah langkah ke tempat-tempat kebaikankah dia melangkah, atau na'udzubillah dia berzina dengan kakinya, melangkah na'udzubillah ke tempat yang buruk. Wal qalbu yahwa yatamanna, dan hati itu menginginkan dan mengharapkan. Nanti dari semua ini yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ucapkan, yang dia sentuh, kemana kakinya melangkah. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Ketika hati berkeinginan berkaitan dengan zina yang hakiki, nanti yang mengeksekusinya, yang membenarkannya adalah farjnya. Apakah dia eksekusi betul-betul zina, timba masuk ke dalam sumur, atau kemudian dia mendustakannya. Karena inilah puncaknya, betul-betul yakni zina yang hakiki. Apakah kemudian kita tidak ingin menjaganya? Karena semuanya bermula dari pandangan, bermula dari pendengaran. Sekarang, stop. Sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah dimintai pertanggungjawaban di sini kita yang ngomong? Anu ya Allah, telinga saya mendengarkan, anu ya Allah, lisan saya mengucapkan, anu ya Allah, hati saya berkeinginan. No. Lisan kita dikunci. Semua anggota tubuh ini yang berbicara. Apa yang pernah dia lihat? Apa yang pernah dia dengar? Apa yang pernah dia sentuh? Kemana dia pernah melangkah? Firman Allah Subhanahu wa taala Fussilat ayat 19 sampai 23, panjang tentunya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni semua anggota tubuh itulah yang bersaksi. Dia pernah melakukan apa saja. Kenapa? Lisan kita dikunci. Mereka mengatakan yang menjadikan lisan itu berbicara Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kami juga bisa berbicara. Telinga, mata, hati, dan semuanya. Hai orang-orang yang mengharapkan, menginginkan keburukan, kurangilah. Stop. Akan lebih baik. Dan yang terakhir. Ya baghiya syarri aqsir wa kafa hijranan li kitabillah. Hai orang-orang yang menghendaki perbuatan yang buruk, kurangilah. Dan cukuplah kemudian Ramadan itu akan buruk untuk seorang kalau dia sampai meninggalkan Al-Quran. Dia bulan Al-Quran. Ramadan malah nggak baca Quran. Itu gimana? Kafa hijranan li kitabillah. Hadha syahru huwa syahru alladhi nazala fi. Bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya kebangetan. Bulan diturunkannya Al-Quran, di bulan itu kita tidak membacanya. Allah pilih bulan khusus. Terlepas dari begitu banyak periwayatan, semua kitab suci, semua Al-Quran diturunkannya di bulan yang sama, Ramadan. Ya, tentunya ada khilaf ya.
Artinya ini bulan spesial. Harusnya kita mengamalkan amalan-amalan dalamnya yang juga spesial. Khususnya Al-Quran. Nama bulannya saya Syahrul Quran. Maka maksimalkan jamaah. Ketika Anda mungkin tahun tadi mungkin bisa khatam 1 kali. Tahun ini maksimalkan 2. Dan begitu selanjutnya. Mungkin tahun lalu bisa 2, sekarang 4. Terserah waktunya Anda yang pilih. Yang nyaman untuk Anda membaca Al-Quran. Habis subuh, monggo. Terserah, pilih waktunya. Iya, bulan Al-Quran. Bagus lagi kalau misalnya pian baca, plus kemudian pian baca terjemahannya. Agar pian betul-betul tahu makna dari yang pian baca. Karena ada ayat-ayat Al-Quran, ketika Anda membacanya, dalam artian Anda membaca terjemahannya, Anda faham. Nggak perlu tafsir. Ayat-ayat ketuhanan. Ayat-ayat yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca terjemahan doang, ngerti kita. Karena sepertilah tafsir Al-Quran. Ada tafsir Al-Quran yang dipahami semua orang. Walaupun tentunya dengan bahasa yang berbeda dengan terjemahan. Kenapa? Berkaitan dengan ayat-ayat ketuhanan. Ayat yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir. Tadi nggak jadi, ini yang terakhir. Ya baghi syarri aqsir. Hai orang-orang yang menginginkan keburukan, kurangilah. Stop. Wa'lam anna al-hikmah al-'uzma min as-shaumi huwa tahsilu taqwa Allah azza wa jalla. Ingatlah, hikmah dari hikmah yang besar di balik difardukannya puasa agar kita mencapai derajat ketakwaan. Itulah tujuannya. Maka jamaah, berikut beberapa perkara singkat ulun sampaikan yang bisa kita maksimalkan nanti di bulan Ramadan atau sejak sekarang Anda sudah melatihnya agar ketika Ramadan masuk Anda sudah terlatih. 1. Puasa itu sendiri. Karena dia akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, tentunya yang kecil, yang besar harus dengan taubat. 2. Makan sahur. Jangan enggak makan sahur. Karena pada waktu sahur itu ada keberkahan. Makanya ketika Anda sahurnya telat, tinggal 2 menit azan, Anda cuma minum air putih, kemudian makan kurma, kenyang. Ya, 1 toples. Enggak, sebiji. Setoplesnya tak kenyang. Sebiji. Berkah. Karena waktunya waktu berkah. Kata Nabi Muhammad, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada waktu sahur beberapa saat sebelum azan, sebelum fajar menyingsing itu ada keberkahan. Jangan enggak makan sahur. Bahkan ini di antara pembeda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Makan sahur. Puasa wajib itu puasa Ramadan, qada Ramadan, puasa kafarah, puasa nadar. Itu wajib. Bahkan niatnya harus sejak malam. Paling lambat sebelum fajar menyingsing. Tapi makan sahur. Kemudian akhirkan sahur. Ini amalan berikutnya. Ya, kurang lebih ketika disebutkan Nabi ditanya berapa lama? Kurang lebih 30 atau 40 ayat. Ketika seorang membaca Al-Quran. Setengah jaman. Setengah jam terakhir itu waktu paling dahsyat. Berkaitan dengan apa tuh? Yang biasanya ada suara apa tuh? Imsak. Itu bukan berarti ketika berbunyi suara imsak kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu cuma ancang-ancang aja. Karena waktunya berakhir ketika fajar menyingsing ditandai dengan azan dikumandangkan. Jadi walaupun imsak sudah bunyi tapi Anda baru bangun, makan, minum. Ya, akhirkan. Ini akan lebih baik. Kemudian, yakni menyegerakan berbuka. Ketika sudah masuk waktunya, kemudian azan berkumandang, bersegeralah. Tinggalkan pekerjaan. Mungkin ada yang merasa tanggung gitu ya. Sedikit lagi nah. No, tinggalkan. Segeralah berbuka. Kemudian, ini nih yang kita bahas tadi. Memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak bersedekah dengan kemampuan kita masing-masing. Di antara praktek mudahnya bersedekah di bulan Ramadan, bukakan orang berpuasa. Ya, mungkin Anda bisa untuk 1 paket, no problem. Tanya masjidnya, tanya musolanya. 1 paket berapa? 15.000 Pak, saya ikut 2. 15.000 Pak, saya ikut 3. Terserah, kemampuan kita masing-masing. Amal soleh paling gampang itu ngasih orang makan. Tapi kalau ngasih orang makannya, orang sedang berpuasa, pahalanya terpisah, beda. Sudahlah ngasih makan pahalanya luar biasa besar, ini orang makannya untuk berbuka. Tentu jadi ada pesan dari tadi dari Pak Saiful nggak ada, atau dari Mas Eko nggak ada. Ini murni saya menyampaikan saja.
Banyak masjid kemudian mereka membuka supaya Anda kemudian bisa beramal. Dengan kemampuan masing-masing. Dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Subhanallah. Umroh. Nah ini nih. Umroh di bulan Ramadan. Itu pahalanya berbeda. Kata Nabi Muhammad SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah, atau fi riwayah ta'dilu hajjah ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan 1 kali haji. Mahal sekarang haji, diperdebatkan biayanya. 70 disebutkan, totonya kemudian sekarang dikurangi jadi 49, tapi harinya dipotong. Bodoh aja. Lebih murah sekarang haji itu. Tadinya kan mau 69 juta. Totonya dipotong jadi 49 juta. Tapi harinya dikurangi. Ya, sama aja. Tapi nggak apa-apa ya. Kita taat saja ya. Kita sudah bahas waktu khutbah kemarin. Apa perlu kita kasih linknya nih? Dan kita bahas. Terkadang ketentuan pemerintah, ada yang kita suka, ada yang kita nggak suka. Ikuti aja sudah. Belum bisa kita tahun ini, insya Allah 30 tahun lagi. Kan gitu ya. Karena lama yang ngantrinya ya. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersamaku. Apakah menutup atau mengganti kewajiban haji? No, pahalanya saja yang setara. Tapi jika suatu saat Anda memenuhi persyaratan, yakni kesehatan Anda punya, transportasi ada, semuanya Anda memenuhi persyaratan, maka tetap Anda tunaikan haji. Jangan sampai Anda pergi umroh di bulan Ramadan, kemudian Anda sudah hajian aja. Apabila semua lempang Anda umroh waktu Ramadan aja. No, dia tidak menghilangkan kewajiban Anda sebagai seorang muslim untuk menjalankan haji. Pahalanya yang setara iya. Tapi hajinya tetap berlaku. Kapan Anda mampu, monggo. Dan yang terakhir. Begitu banyak ujian kesabaran di bulan Ramadan. Maka ini yang harus kemudian kita jaga dan kita pupuk. Ada orang-orang yang mungkin akan memancing Anda atau mau memancing kemarahan Anda, katakan, saya sedang berpuasa. Sambil colok matanya. Jangan ya. Anda puasa nih. Colok, jangan ya. Sabar aja. Ada orang yang ngajak berdebat, tinggalkan aja. Karena ini ujian. Ya. Ini amal yang luar biasa. Selain puasa yang tidak terkira pahalanya, ini nih. Kesabaran. Hati Anda sabar, lisan Anda sabar, anggota tubuh Anda sabar. Bahkan terkadang sebagian orang dia yang salah, dia yang ngomel. Kan gitu ya. Ya. Dia yang salah, dia yang ngomel. Untuk menutupi kesalahannya. Terjadi biasa di jalan, pian mungkin biasa menemui. Dia yang salah, yang ngomel, nyawa bisa nyopir kan aja. Kan bapak yang salah. Sabar, sabar aja. Nanti di Ramadan itu banyak. Ujian untuk semua kita. Wallahu a'lam bishawab. Maksimalkan jamaah. Untuk siapapun di antara kita, ini nasihat untuk semuanya. Yang meniatkan, menginginkan keburukan-keburukan, na'udzubillah di bulan Ramadan, kurangi, stop. Akan lebih baik. Semua dari yang belum sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang hingga semua kita bisa semuanya mencapai bulan Ramadan dan memaksimalkannya dengan amal-amal saleh dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya, surga di mana ada satu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, spesial. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan senang dulu jemaah, ada pertanyaan. Asik sembahyang. Enggak, sedikit aja. Alhamdulillah jemaah. Alhamdulillah. Enggak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mudah-mudahan potongan-potongan hadis tadi yang sebelumnya, ada 3 atau ada 4 bahasan kita bisa sebutkan di pertemuan yang lain. Kenapa Nabi Muhammad bedakan antara dibelenggu syaitan-syaitan dan para pimpinannya jin? Ini kenapa dibedakan? Maksud dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, apa? Insya Allah di pertemuan yang lain. Sebelum kita mencapai Ramadan, agar kita mengilmui hadis ini adalah hadis kata Ibnu Rajab yang paling tepat untuk menyambut bulan Ramadan untuk disampaikan. Agar semua kita berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.